Shalom, selamat pagi bagi semua jemaat yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan dalam perlindungan Tuhan. Saya akan tampilkan di layar untuk petugas minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Persembahan secara online juga dapat dilihat di layar. Dan juga ingin memberi secara tunai dapat langsung diberikan kepada bendahara gereja. Hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan juga dengan sukacita. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dari Mazmur 154 ayat 14. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita sebagai umat Tuhan, hendaklah kita terus bersuka di dalam Tuhan, dekat dan setia kepada Tuhan, agar Tuhan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita persiapkan setiap hati kita dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dimanapun kita berada. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca responsoria. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sama-sama. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ingat bahwa hanya ada satu nama yang dapat memberikan kemenangan bagi kita, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, mari kita berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Come on. Katakan sama-sama, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, hanya kebenaran yang dapat membebaskan. Katakan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, kita percaya karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya dalam namanya ada pengharapan. Amin. Dalam kuasanya kemenangan. Semuanya angkat tanganmu, katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan dengan imanmu, hanya dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan tepuk tangan dimanapun kau berada, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik. Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu. Kami masih berada di rumah untuk mengadakan ibadah Tuhan, karena situasi masih pandemik. Tapi kami percaya kasih setia-Mu terus bersama dengan kami. Kau tidak sekalipun meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami berada dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tahu dan kami tetap percaya hanya Kau, hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan. Hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan, yaitu nama Yesus, Tuhan kami, Raja kami, yang kami sembah dengan segenap hati kami Tuhan. Oh Tuhan, hadir dalam hati kami, penuhi kami dengan pengharapan baru. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami tidak goyah. Dan pagi hari ini kami mau katakan hanya Kau sumber segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur.
yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Mari katakan sekali lagi. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, kita akui cinta Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Kami akui semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau percaya Tuhan, cinta-Mu sungguh ajaib. Oh hanya Kau Yesus jawaban kami di setiap pergumulan kami. Kami serahkan semuanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau tahu seruan hati kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami serahkan setiap pergumulan kami kepada Engkau. Karena hanya Engkau jawaban kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan dengan segenap hatimu, katakan dengan imanmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia. Oh, selamanya Kau ku cinta. Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
percaya setia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasihmu setia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan yang bertemakan kuasa doa dan puasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami diberikan kehidupan untuk memuji Tuhan di hari kudus Tuhan ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap di antara kami melalui bibir hamba-Mu. Jaga hati dan pikiran daripada setiap di antara kami. Sehingga kami bisa mengerti dan juga fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam catatan sejarah ada kisah tentang pembantaian massal manusia. Dan pembantaian massal ini diistilahkan dengan genosida. Jadi genosida itu adalah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Sebagai contoh kita bisa lihat di dalam catatan sejarah pada tahun 1755 sampai 1757 terdapat peristiwa yang dinamakan genosida Junggar. Peristiwa ini terjadi setelah pemimpin Junggar Amursana itu memberontak melawan Qing pada dinasti Qing Cina. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini kemudian menyebabkan Kaisar Qinglong itu memerintahkan untuk memusnahkan massal atas suku Junggar. Dan genosida ini kemudian dijalankan oleh tentara daripada Qing. Dan di dalam 2 tahun pembantaian dilakukan, menurut perkiraan para ahli ada 80% penduduk daripada Junggar ini, yakni sekitar 500.000 atau sampai 800.000 orang itu tewas akibat pembantaian dan juga akibat penyakit pada masa penaklukan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika Anda dan saya adalah salah seorang daripada suku Junggar, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk suku ini? Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berharap bahwa suku Junggar ini bisa dibebaskan dan diselamatkan. Dan andai kata Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita mempunyai kemampuan, kita punya daya untuk menyelamatkan suku ini, kita pasti dengan segala daya upaya kita akan melakukannya untuk menyelamatkan suku ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
kalau kita berpikir di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya di dalam hal daripada kehidupan, saat kita menghadapi satu keadaan yang sangat mendesak dan bahaya resiko yang sangat tinggi, maka Bapak Ibu Saudara-saudari kita pasti akan mengeluarkan semua daya kita, semua upaya kita, semua usaha dan juga segala dukungan yang bisa kita peroleh untuk pada dasarnya menolong kita untuk keluar daripada permasalahan yang mendesak ini. Namun pada saat segala daya, segala usaha, dan juga segala dukungan kita sudah keluarkan sampai titik darah penghabisan, masalah dan ancaman yang ada di depan mata itu ternyata lebih besar dari semua upaya dan juga dukungan yang kita punyai dan yang kita lakukan. Pada masa-masa dan saat seperti ini, biasanya banyak orang itu akan putus asa, tenggelam di dalam permasalahan yang dimana tidak ada jalan keluar dan bersikap pasrah dan menyerah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, saat keadaan seperti ini ada di depan mata kita, saat permasalahan tidak mendapatkan solusi dan semua daya, upaya sudah kita lakukan, tapi tidak ada jalan keluar. Pada pagi hari ini firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita satu pengharapan kepada setiap di antara kita. Pagi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita yang sudah letih, lesu, kecewa, dan juga mungkin sudah putus asa bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan mendatangkan jalan keluar bagi setiap persoalan, bagi setiap permasalahan yang tidak ada jalan keluar yang kita hadapi. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan melalui doa dan puasa. Saudara-saudari, satu perasaan cemas, khawatir, sedih, putus asa, itu bisa saja muncul pada saat satu bahaya yang bahkan itu mengancam kepada nyawa diri kita. Mungkin juga mengancam kepada keluarga kita. Mungkin sekelompok besar daripada orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan mempunyai masalah bahaya yang sama. Hal ini bisa terjadi dan pada dasarnya adalah hal yang manusiawi. Demikian juga halnya kalau kita perhatikan akan peristiwa di dalam pasal yang keempat. Dan itu yang dilakukan oleh Mordekai. Dia mengetahui bahwa suku bangsanya akan dibinasakan oleh Raja Ahasveros yang berkuasa pada saat itu. Dan Mordekai langsung mengoyak bajunya. Dia memakai pakaian kabung. Dia berjalan di tengah kota sambil melolong-lolong dengan suara yang nyaring dan juga satu perasaan yang sedih. Dan alasannya kenapa dia berkabung? Karena bangsa Yahudi akan dibinasakan. Dan itu dikarenakan Haman yang pada saat itu diangkat oleh Raja Ahasveros menjadi pembesar dengan pangkat tertinggi di kerajaan pada saat itu. Dan raja memerintahkan supaya semua pegawai yang ada di depan gerbang itu harus sujud dan juga harus berlutut di hadapan daripada Haman ketika dia itu ada ataupun lewat. Tapi pada saat itu Mordekai, dia tidak mau berlutut. Dia tidak mau bersujud kepada Haman. Itu dikarenakan kepercayaannya kepada Tuhan yang hanya memberikan sujud sembah hanya kepada Allah semata. Dan dikarenakan oleh hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kemarahan daripada Haman itu menyulut hatinya. Tapi juga dia merasa hina kalau hanya untuk membunuh Mordekai saja. Sehingga dia berencana untuk memusnahkan seluruh bangsa daripada Mordekai, yaitu bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasveros. Maka pada saat itu Haman pun dia membujuk raja untuk mengeluarkan satu undang-undang
Dan pada saat itu raja menyetujui dengan memberikan cincin materai dan dibuatlah undang-undang pembinasaan untuk seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasveros. Dan hal inilah yang membuat Mordekai itu berkabung Bapak Ibu. Demikian juga seluruh bangsa Yahudi di mana titah dan undang-undang ini telah sampai. Mereka semuanya itu pada dasarnya berpuasa diiringi dengan ratap tangis. Mereka membentang kain kabung di atas tempat tidur mereka yang beralaskan abu. Dan hal ini Bapak Ibu saudara-saudari sampai kepada telinga daripada Ratu Ester. Dan hanya Ratu Ester sajalah harapan satu-satunya yang pada dasarnya bisa atau tidak untuk menolong mereka. Dan Ratu Ester ini adalah orang Yahudi. Dia keponakan daripada Mordekai. Tetapi pada saat itu walaupun Ester adalah ratu dari kerajaan Ahasveros, tapi di dalam kerajaan ini ada peraturan yang mengikat. Di mana siapa saja, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya ada satu hukuman yang berlaku, yaitu hukuman mati. Kecuali pada saat itu orang itu diulurkan oleh raja tongkat emasnya, maka dia akan tetap hidup. Tapi pada saat itu, ratu daripada Ester ini, Ratu Ester ini sudah 30 hari dikatakan firman Tuhan tidak dipanggil oleh raja. Oleh sebab itu hanya ada satu cara dengan dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi yang akan dilakukan oleh Ratu Ester. Ratu Ester akan menghadap raja tanpa dipanggil dan dia melanggar undang-undang daripada kerajaan. Dan pada saat itu dia hanya akan diberikan belas kasihan atau paling tidak dia akan dihukum mati. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari pada saat itu, Ratu Ester dia memerintahkan kepada setiap orang Yahudi yang ada di Susan, ibu kota daripada kerajaan Persia ini, dan juga para dayang-dayang yang ada, dan juga Mordekai untuk berpuasa selama 3 hari, berdoa kepada Tuhan tanpa makan dan juga minum siang dan malam. Dan 3 hari kemudian dia akan masuk menghadap raja. Walau kemungkinan besar dia akan dihukum mati. Hanya dengan cara seperti itu saja yang dia bisa lakukan dengan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pengalaman pelayanan saya di satu gereja, pernah ada satu jemaat itu membeli sebuah gudang ikan. Atau dalam bahasa Hokkiennya namanya hutan. Tempat di mana kapal-kapal yang dari laut menangkap ikan itu diturunkan di situ. Ya, di gudang ikan itu. Nah, saat gudang yang baru ini dibeli, di sana itu ada satu bangunan sesembahan yang sangat besar. Atau biasa orang katakan itu datuk kong begitu ya. Dan juga ada begitu banyak tempat-tempat sesembahan yang ditaruh di sana. Nah, pada saat itu jemaat yang membeli daripada gudang ini meminta saya selaku hamba Tuhan untuk berdoa dan membersihkan tempat itu dari kuasa-kuasa yang ada sebelumnya. Dan sebelum berdoa dan membersihkan tempat itu, Bapak Ibu saudara-saudari, saya pergi untuk meninjau tempat yang ada dan melihat-lihat akan keberadaan gudang itu dan juga sesembahan-sesembahan yang mau dibersihkan. Saat saya ada di gudang itu, maka pekerja daripada gudang itu berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka mengatakan penunggu daripada Datuk Kong ini sangat tidak ramah. Terkadang orang lewat saja bisa dibuat sakit. Ditambah lagi begitu banyak sesembahan yang ada di tempat itu Bapak Ibu saudara-saudari. Nah Bapak Ibu setelah pulang ke pastori, saya sempat berpikir panjang untuk melakukan pelayanan ini. Karena di satu sisi, Semu atau istri saya itu sedang hamil besar anak saya yang paling besar yaitu Enwi.
Dan melakukan hal ini bisa membahayakan janin yang ada di dalam kandungan. Dan bagi orang Tionghoa adalah hal yang sangat pantang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pada saat itu saya tidak punya pilihan. Kecuali berdoa dan berpuasa. Kemudian saya meminta waktu 3 hari kepada jemaat yang membeli gudang ikan ini untuk berdoa dan berpuasa. Saya juga mengajak semua rekan-rekan hamba Tuhan dan pelayan full-timer yang ada pada saat itu untuk bersama-sama berdoa dan berpuasa untuk hal ini. 3 hari kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari kami pergi ke gudang ikan ini. Kami berdoa, kami membersihkan dan juga mematahkan semua kuasa-kuasa yang ada di tempat itu. Dan sampai satu pembersihan terakhir yaitu dengan menghancurkan satu bangunan ataupun satu tempat sesembahan yang ada, maka kami meminta kepada pegawai daripada pemilik gudang ini, pegawai jemaat ini untuk membantu kami. Tapi pegawai ini mengatakan, tidak Pak, nanti saya bisa sakit. Baru saya mengatakan, tidak Bang, kami sudah berdoa, ya. Kami sudah berdoa untuk semua hal ini. Dan kami juga akan berdoa untuk abang dan keluarga. Supaya Tuhan yang melindungi dan pada dasarnya semua itu pada dasarnya dijauhkan dari yang jahat. Dan kemudian dia mau membantu kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, selesai akan pembersihan dan pelayanan ini. Saya terus mencoba mencari informasi. 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang mencoba membantu kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada satupun pegawai daripada pemilik gudang ini yang sakit. Demikian juga halnya anak di dalam kandungan daripada semua itu baik-baik saja sampai hari ini. Dan puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada semua kuasa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah belas kasihan daripada Allah kepada kita yang tidak berdaya. Ketika kita datang dan berpuasa memohon kepadanya, Dia akan menolong kita keluar dari permasalahan yang berada di luar kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sangat mengerti akan kesulitan kita. Dan bahkan pada keadaan di mana tidak ada penyelesaian yang bisa dilakukan oleh manusia dari permasalahan yang ada, Allah itu sendiri turut campur tangan untuk menyelesaikannya. Dan hal ini dilakukan oleh Allah dengan mengutus Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, turun ke dunia untuk menjadi pengganti kita yang dihukum karena dosa-dosa kita. Dan Dia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena pada saat kita mau menanggung dosa kita sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita harus menjalani yang namanya penghukuman kekal dan juga kebinasaan. Tapi Yesus mau mati bagi kita untuk menolong dan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah begitu peka atas kebutuhan kita. Perlindungan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Di saat kita itu memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita di dalam doa dan puasa. Demikian juga halnya setelah selesai berpuasa dan berdoa selama 3 hari lamanya. Maka Tuhan berbelas kasihan kepada Esther. Tuhan berbelas kasihan kepada Mordekai. Tuhan berbelas kasihan kepada seluruh bangsa Yahudi. Dan pada hari ketiga, ketika Ratu Esther menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, maka raja berkenan dengan mengulurkan tongkat emas kepada dia. Kemudian raja juga dibuat tidak bisa tidur. Dan raja meminta untuk membaca kembali catatan sejarah kerajaan. Dan didapati Mordekai punya jasa menyelamatkan raja dengan memberikan informasi ada orang yang mencoba membunuhnya sebelumnya. Dan pada saat itu kemudian akhirnya Mordekai pun diberikan penghargaan dengan
dihormati dan dihargai oleh raja. Dan kalau kita perhatikan lagi di pasal-pasal selanjutnya, tiang gantungan yang disediakan oleh Haman yang setinggi 50 hasta, lebih kurang 20-an meter lebih, itu akhirnya dipakai untuk menggantung Haman sendiri. Dan itu dicatat di dalam pasal yang ke-7. Dan Mordekai dilimpahkan harta milik Haman dan mendapatkan kuasa yang diberikan oleh raja kepadanya dengan diberikan cincin materai oleh raja. Dan bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana mereka yang pada dasarnya berduka cita, itu akhirnya bersuka cita karena hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Ester ini, inilah satu kisah yang melatar belakangi dari ayat yang kita baca tadi. Di mana Tuhan berbelas kasihan dengan bangsa Israel saat mereka menghadapi bahaya yang akan mengancam jiwa dan nyawa mereka ketika mereka datang kepada Tuhan dengan doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita berdoa dan berpuasa, maka kita sedang merendahkan diri di hadapan daripada Tuhan. Dan di saat yang sama kita juga sedang menunjukkan satu ekspresi duka cita diri kita kepada Tuhan. Merupakan satu ungkapan terdalam kepada Tuhan. Dan menunjukkan sikap kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di mana hal ini akan menimbulkan respon belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan saat kita melakukannya dengan tekun dan hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudari, permasalahan apa yang sekarang ini terbentang di hadapan Anda? Mungkin saat ini kita melihat akan permasalahan ini dengan satu perasaan putus asa dan sudah menyerah. Kita melihat sebagai suatu keadaan yang tidak mungkin bisa terselesaikan lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, mari bawalah di hadapan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati dan satu kerutinan yang dengan hikmat kita berdoa dan berpuasa. Percayalah bahwa Tuhan akan berbelas kasihan dan menolong. Mengubah situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang terbatas bagi manusia itu tidak terbatas bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tidak ada masalah yang besar dan tidak bisa diselesaikan bagi Tuhan. Oleh sebab itu datanglah, berdoalah dan berpuasalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang tentara Amerika tertembak di medan perang. Pada saat itu dia membutuhkan satu pertolongan segera dari tentara lain untuk membawanya ke tempat yang lebih tersembunyi. Jika tidak, maka semua peluru-peluru yang sedang melayang dan juga bom, granat dan senjata-senjata tajam yang ada di lapangan itu akan membunuhnya. Tapi pada saat itu, tidak ada satupun tentara yang ada di sekitar yang berani menolong. Tapi tiba-tiba, pada saat pukul 9 tepat pagi hari, ada seorang tentara muda yang sudah bersembunyi di satu lubang itu langsung keluar dan menarik daripada tentara itu dengan segera dan menolongnya. Dan akhirnya mereka semua selamat. Setelah perang ini usai, maka sang komandan itu bertanya kepada tentara yang muda ini, kenapa harus jam 9 kamu baru keluar dan menyelamatkan teman kamu? Maka pemuda ini berkata, ibu saya itu berjanji setiap paginya dia akan berdoa dan berpuasa. Dan ibu saya akan berdoa setiap pukul 9. Oleh sebab itu, saya percaya akan kuasa doa dan puasa ini. Sehingga saya hanya berani keluar pukul 9 itu. Yang dibarengi dengan doa dan puasa yang dilakukan oleh ibu yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang mereka akhirnya semuanya selamat
juga pemuda ini selamat dan pulang ke kampung halaman atas kuasa daripada doa dan puasa yang telah dilakukan oleh mamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kuasa daripada doa dan puasa itu begitu besar. Apa yang tidak mungkin bagi kita? Perkara apa yang membuat kita putus asa dan sedih? Marilah bawa di hadapan Tuhan dengan doa dan puasa. Tuhan akan menolong dan mendatangkan jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini menghiburkan kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pengharapan kepada kami. Sering sekali di dalam kehidupan ini, situasi hidup, keadaan hidup, membuat kami putus asa dan bahkan sudah menyerah. Tetapi karena kuasa dan juga belas kasihan daripada Tuhan, kami tetap mempunyai pengharapan. Karena Tuhan kami Tuhan yang peka, Tuhan yang senantiasa menolong kami dan tidak akan pernah terlambat. Yang terpenting, kami bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan juga berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam setiap situasi dan keadaan daripada kehidupan kami. Bahwa kami keluar dari segala kesulitan yang sudah membuat kami pada dasarnya menyerah dan berputus asa. Perlihatkan kepada kami bahwa di dalam Engkau kami yang mempunyai harapan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada saat ini kami juga terus mau bergantung kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus melindungi kami. Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Supaya kami bisa melewati masa pandemi ini. Dan kami juga terus berharap supaya Tuhan Engkau yang berbelas kasihan. Sehingga masa pandemi ini bisa segera berakhir Tuhan. Kami merindukan kehidupan yang biasa. Kami bosan akan keadaan ini Tuhan. Engkau mengerti akan kerinduan hati kami. Tuhan, Engkau yang tolong. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang usia senja. Tuhan juga terus lindungi. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊。万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, shalom kepada setiap di antara kita. Kiranya Tuhan yang memberkati untuk semua aktivitas dan juga kegiatan yang kita lakukan. Sampai jumpa lagi, shalom.